Maka salah satu cara agar masyarakat atau kaum muslimin selamat dari paham radikal, dari ideologi terorisme, dari ideologi khawarij, salah satunya adalah mengajarkan kepada mereka rincian orang-orang kafir dalam Islam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan tidaklah ada yang jatuh kepada pemahaman khawarij atau neo khawarij seperti ISIS, Al-Qaeda, sehingga bermudah-mudahan di dalam melakukan bom bunuh diri, terjadinya bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott, ya, pemboman terhadap tempat-tempat orang kafir yang secara syar'i, secara Islam tidak diperbolehkan, melainkan karena mereka tidak memahami rincian orang-orang kafir dalam Islam. Maka salah satu cara agar masyarakat atau kaum muslimin selamat dari paham radikal, dari ideologi terorisme, dari ideologi khawarij, salah satunya adalah mengajarkan kepada mereka rincian orang-orang kafir dalam Islam. Dalam Islam, orang kafir itu ada 4 macam. Hanya satu yang halal darahnya dan hartanya. Yang 3 berikutnya itu haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk dirampas hartanya, dan haram untuk dihancurkan kehormatannya. Yang pertama adalah kafir mu'ahad. Kafir yang telah terjadi perjanjian genjatan senjata, perjanjian hidup damai antara negara kaum muslimin dengan negara mereka. Kafir yang seperti ini tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh dihancurkan kehormatannya. Nabi SAW bersabda, "Wa man qatala mu'ahdan lam yajid 'arfal jannah wa inna riha la tujadu masirata kadza wa kadza." Atau 40 'ama. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua, kafir musta'min. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin meminta jaminan keamanan, baik tujuannya untuk berdagang, untuk liburan seperti para turis, ataukah tujuan lainnya. Jaminan keamanan yang diberikan untuk mereka baik dari pemerintah atau individu muslim. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim bahwa sahabiah Nabi SAW yang bernama Ummu Hani pernah memberi jaminan keamanan untuk individu musyrik Mekah masuk ke Madinah. Dari pribadi beliau, bukan secara formal dari ketetapan Nabi. Begitu individu musyrik Mekah tersebut masuk ke Madinah, beberapa sahabat Nabi SAW ingin membunuhnya. Bukan karena para sahabat radikal, tapi karena mengingat betapa bengisnya kaum musyrikin kepada kaum muslimin dulunya ketika mereka masih di Mekah. Nah, dan itu manusiawi. Kita melihat ada orang di tengah-tengah kita, dia sendirian dan dulunya pernah menyiksa kita, memutilasi anggota keluarga kita, merampas harta kita, pernah membunuh anggota keluarga kita, membunuh sahabat kita. Masa kita ingin bunuh? Saya kira tidak ada yang nggak punya sifat ingin balas dendam. Tapi dia sudah mendapat jaminan keamanan untuk masuk ke negeri kaum muslimin dari individu muslim, yaitu Ummu Hani. Begitu mereka ingin membunuhnya, Ummu Hani langsung pergi mengadu kepada Nabi SAW. Mendengar demikian, maka Nabi pun berkata, "Laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik." Wahai Ummu Hani, saya jamin keamanan untuk individu musyrik yang telah engkau berikan jaminan keamanan untuknya. Setelah itu Nabi menjumpai para sahabatnya, menegur mereka dengan sabdanya, "Inna yadal muslimina wahidah." Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila orang yang paling rendah di antara mereka telah memberi suatu jaminan, maka hendaknya yang lain menjaganya. Apalagi jaminan tersebut yang memberikannya adalah pemerintah secara formal, seperti visa untuk para turis. Oleh karena itu kita sangat mengingkari, mengutuk aksi bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott, bom di negeri-negeri orang kafir yang mereka kafir mu'ahad atau kafir musta'min. Bukan karena kita cinta kepada orang kafir, tetapi karena aksi tersebut memang bertentangan dengan ajaran kita, ajaran Islam. Dan lebih parah lagi, yang melakukannya menisbatkan dirinya kepada Islam.
dan berpenampilan dengan sebuah penampilan secara Islam itu adalah penampilan yang mulia, sehingga penampilan tersebut menjadi momok yang menakutkan, suatu penampilan yang negatif karena aksi dia. Nah, yang ketiga adalah kafir zimmi, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar pajak. Hukum asal pajak itu diambil dari orang-orang kafir, bukan dari orang mukmin. Dan orang yang memungut pajak dari orang mukmin, Nabi ancam. Ini sabda Nabi, bukan ideologi para pendakwah. Inna sahibal maks la yadkhul finnar. Pemungut pajak tempatnya neraka. Banyak pekerjaan lain. Sebelum malaikat maut datang, wahai saudaraku pemungut pajak, bertobatlah kepada Allah. Dan sebelum malaikat maut mencabut nyawamu, wahai pemungut pajak, mudahkan korban-korbanmu sebelum kamu resign. Semoga dengan engkau memudahkan kaum muslimin dalam masalah pajak, menutupi dosa-dosa yang telah kamu lakukan di dunia pajak sebelumnya. Ingat, kematian lebih dekat daripada tali sendalmu. Pajak diambil dari orang-orang kafir. Nah, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan bayar pajak. Karena kaum muslimin udah membayar zakat di dalam Islam. Gak ada lagi pajak terhadap kaum muslimin. Nah, apabila kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin membayar pajak dan tunduk di bawah pengaturan kaum muslimin, peraturan pemerintah kaum muslimin, maka tidak boleh lagi ditumpahkan darahnya. Tidak boleh dirampas hartanya. Allah berfirman dalam surat Taubah, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, kecuali mereka telah menyerahkan pajak dan tunduk di bawah peraturan kaum muslimin. Yang keempat adalah kafir harbi, kafir di medan tempur. Selain dari tiga jenis kafir tadi, itulah kafir yang Allah katakan, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun engkau mendapatinya. Sayangnya sebagian orang membacakan ayat ini kepada anak-anak muda yang sudah dipersiapkan sebagai calon pengantin alias calon bom bunuh diri, pelaku bom bunuh diri. Dibacakan ayat ini tanpa disebutkan rincian kafir, sehingga mereka menganggap semua kafir yang mereka dapati boleh dibunuh, dapat dibali dibunuh, dan seterusnya. Padahal kafir dalam ayat ini kafir harbi, kafir di medan tempur, di medan jihad yang syar'i. Allah juga berfirman, waqatilul ladzina yuqatilunakum fi sabil waqatilu fi sabilillahi ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Bunuhlah orang-orang kafir yang telah memerangi kalian di jalan Allah dan jangan berlebih-lebihan. Sekalipun hal itu dibolehkan, tapi ada aturannya dalam Islam. Ada aturan mainnya. Yang pertama, tempat-tempat ibadah mereka tidak boleh dihancurkan. Anak-anak tidak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh, kakek-kakek, nenek-nenek tidak boleh dibunuh, kecuali tanpa sengaja. Mereka ditangkap, ditawan, setelah ditawan tidak boleh disiksa, harus diberikan makan, diperlakukan dengan baik, didakwahi, tidak boleh disiksa. Dan yang kafir yang boleh dibunuh pun setelah ditangkap nggak boleh dimutilasi, ya, dicongkel matanya, disilet, tidak boleh. Dibunuh dengan baik, tidak menyiksa. Lihat dalam Islam. Adapun kafir selain kafir harbi, Allah telah menyatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari daerah kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengan penjelasan ini, apakah Anda masih mau menuduh Islam agama yang radikal? Dengan penjelasan ini, apakah Anda masih menuduh dakwah salaf adalah dakwah yang radikal? Hanya karena aksi atau sikap sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya dengan dakwah salaf, padahal dakwah salaf berlepas diri dan mengutuk aksinya tersebut. Lantas aksi tersebut dijadikan sebagai bahan untuk membuat orang lain takut kepada Islam dan membuat image Islam jadi rusak. Ya dan billah, ingat mati wahai saudaraku. Ingat mati, ingat mati. Iya.